Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hati yang suci dan cantik akan bertahan sampai ajal menjemput kita. Allah telah menanamkan bibit iman yang begitu istimewa kepada anak yang dipanggilnya. Maka kita jika mengaku diri sebagai orang beriman, hendaknya melaksanakan dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Bantulah kami untuk mengabdi kepadamu dengan sepenuh jiwa dan raga, serta menjadikan hal-hal lain di dunia ini melulu sebagai sarana bagi kami untuk memuliakan Engkau di setiap persiarahan hidup kami di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-29. Hari ini kita diingatkan bahwa Allah sendirilah yang menabur benih iman itu. Maka mestinya kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita harus berani mempertanggungjawabkan iman kita di saat berhadapan dengan suatu persoalan maupun tantangan di dalam persiarahan hidup kita. Tentu di dalam persiarahan di dunia ini kita tidak akan lepas yang namanya persoalan, permasalahan hidup ataupun tantangan yang harus kita lalui sebagai proses pendewasaan diri. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya kita mendengar, melihat bagaimana di dalam peristiwa pembuangan dari bangsa pilihan, Allah memakai Raja Kores sebagai sarana untuk pendewasaan iman mereka, bangsa pilihan, supaya mereka semakin menyadari akan kekuasaan Allah yang begitu maha besar, begitu istimewa, yang selalu setia menemani bangsa pilihannya. Seringkali kita lupa diri, seringkali kita tidak mawas diri atau tidak rendah hati ketika kita selalu mengalami kesuksesan, selalu mengalami keberhasilan. Akhirnya kita tidak menghargai sesama kita. Akhirnya kita tidak lagi menghargai siapa yang ambil bagian di balik kesuksesan kita. Seringkali kita hanya merasa bahwa kesuksesan karena diri saya. Tetapi hari ini kita diingatkan bagaimana Allah mengingatkan kita untuk mempertanggungjawabkan benih iman yang sudah ditanamkan di dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Paulus, sebagaimana dikatakan di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Paulus berbagi pengalaman, ia bersyukur kepada Tuhan karena benih yang ditanamnya berkat pewartaannya kepada jemaat di Tesalonika berhasil. Semuanya semata-mata karena Tuhan yang menghendaki. Umat di Tesalonika berkembang menanggapi taburan iman itu, dan kini mereka bertekun di dalam iman, harapan, dan kasih yang amat subur. Paulus mengerti betul dan mengingatkan kepada kita semua yang sering memuji diri atas keberhasilan. Paulus mengakui bahwa Allah yang menaburkan benih iman itu sendiri. Perkembangan mereka yang pesat merupakan karya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menemani kita di dalam persiarahan. Paulus hanyalah sebagai sarana yang dipakai Allah untuk membuat semua umat beriman semakin mengenal dan berkembang di dalam imannya. Akan menjadi sesuatu yang istimewa ketika di dalam persiaran hidup kita, sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita,
kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam hidup sehari-hari, sebagai kepala keluarga, sebagai pengurus di masyarakat, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa. Ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Sebagai orang beriman, mestinya tidak mudah ikut-ikut hanya karena sebuah provokasi, hanya sebuah interese pribadi. Tetapi orang beriman selalu dengan bijaksana mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Tentu kadang kita dihadapkan pada suatu pilihan, sebagaimana orang-orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus, ia mengujinya. Jelas dikatakan, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Sebuah pertanyaan yang menuntut suatu kebijaksanaan. Tetapi hari ini Yesus menunjukkan dan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bertindak bijaksana. Setiap pengikut Kristus harus berani mempertanggungjawabkan imannya dari persoalan yang rumit. Sebagaimana dikatakan, apakah kita harus membayar pajak? Sebagai orang beriman dan berwarga negara, tentu kita memiliki kewajiban membayar pajak. Tentu kita memiliki kewajiban untuk menciptakan keadaan yang kondusif dan damai bagi negara kita. Sebagai orang beriman, selalu menghargai, menyelami hati sesama kita di mana kita tinggal. Orang beriman selalu mencoba memahami budaya mana ia tinggal. Memang tugas ini tidak jarang menuntut suatu pengorbanan, menuntut suatu keikhlasan ketika kita masuk di dalam budaya tertentu. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, beriman bukan berarti merusak budaya yang sudah hidup. Beriman bukan berarti menghancurkan kebiasaan baik atau dinamika yang menjadi peraturan bersama yang mengatur manusia menjadi lebih baik. Orang beriman justru melengkapi dan menyempurnakan aturan yang ada demi terciptanya kedamaian, sehingga kedalaman hati manusia dapat diselami dan kemuliaan Allah semakin dimuliakan. Semoga permenungan ini menjadikan kita sadar bahwa tentu di dalam hidup bersama ada tuntutan untuk saling mengerti dan memahami. Tetapi kita juga punya kewajiban terhadap Allah, bahwa Allah harus menjadi dasar dari hidup kita. Kita harus menyerahkan diri secara total, karena Allah lah sang pemilik kehidupan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, di dalam persiaran hidup memang selalu ada persoalan, tetapi cara pandang kita akan persoalan itu akan menentukan akhir atau masa depan hidup kita. Jika kita menjadikan masalah, tantangan sebagai proses pendewasaan, maka kita memiliki masa depan yang lebih baik, karena kita akan selalu mencari solusi dan bukan mengeluh melulu. Selamat berminggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.